Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya perlu mengawali vlog ini dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yukhsika 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini menjadi bahan renungan bagi kita. Mati itu sesuatu yang niscaya. Kemanapun kita pergi, sekalipun kita bersembunyi di liang semut, mati pasti akan menjumpai kita. Dengan renungan itu, kita berharap bisa mengisi waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak menanam agar kita bisa menunai nanti ketika kita ada di alam barzah dan juga di alam akhirat. Para santri, saya sungguh ikut berduka dan bela sungkawa atas wafatnya PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin, yang meninggal kemarin sore dengan proses meninggal yang luar biasa, yang menurut pandangan saya adalah cara wafat yang banyak dialami para kekasih Allah. Beliau dengan sangat berat berwudu dulu, kemudian mencoba sholat dengan tasbih yang selalu dia bawa. Dia mencoba berzikir, dan ketika tasbih itu jatuh dari tangannya, dokter yang menanganinya sudah menduga bahwa beliau sudah dipanggil oleh Allah. Tapi kendati demikian, segala alat yang mungkin didatangkan untuk mencoba menyelamatkan beliau, tapi Allah berkehendak lain. Allah memanggilnya dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Para santri, Nabi SAW pernah juga bersabda, ketika ada jenazah lewat, orang-orang yang berkerumun berkata bahwa jenazah ini adalah orang yang semasa hidupnya adalah orang baik. Nabi bersabda, wajabat. Demikian juga ketika ada jenazah lewat, orang-orang yang
berkerumun mengatakan bahwa orang ini semasa hidupnya adalah orang yang sangat tidak baik, buruk perbuatannya, sehingga banyak orang yang dilukai oleh kata-kata dan tindakannya. Nabi juga bersabda wajabat. Ketika ditanyakan ke Nabi, kenapa Nabi dawuh selalu wajabat, Nabi menerangkan bahwa kesaksian orang itu menjadi pertimbangan Allah untuk menentukan nasibnya orang tersebut di alam kubur dan alam akhirat. Ketika orang bersaksi bahwa seseorang itu baik, maka wajib masuk surga. Sebaliknya kalau orang-orang bersaksi bahwa orang itu tidak baik, maka wajib untuk masuk neraka. Para santri, ribuan orang yang takziah di rumah duka Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin, dari kerumunan itu kita bisa mendengarkan kalimat yang mereka sampaikan dengan kalimat penuh duka bahwa Pak Nur Ahmad Saifuddin adalah orang yang baik, yang semasa menjabat dia dedikasikan seluruh kemampuan, tenaga, apapun yang dimilikinya untuk rakyatnya. Bahkan ketika pandemi ini melanda Indonesia, bahkan juga Sidoarjo, beliau selalu ada di garda depan untuk membantu masyarakat. Bahkan ketika ada jenazah yang terpapar COVID dan kemudian tidak ada yang berani untuk memakamkannya, beliau sendiri berani untuk tampil kemudian memakamkannya. Ini menjadi pertanda bahwa ribuan orang bersaksi bahwa beliau orang baik. Oleh karena itu kepada keluarga, duka boleh, sedih boleh, tapi dalam situasi yang seperti itu kita juga patut bergembira karena sebenarnya beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan sangat baik, dalam keadaan husnul khotimah, maka kebahagiaan yang abadi sudah Allah siapkan. Selamat jalan Pak Nur Ahmad Saifuddin. Insya Allah nanti kalau Allah berkenan kami akan menyusul, dan semoga kami menyusul Pak Nur Ahmad juga seperti panjenengan dipanggil oleh Allah dalam keadaan zikir kepada Allah, dalam keadaan bersuci, juga husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, saya juga berduka terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya cabang Sidoarjo yang kehilangan salah satu kadernya. Beliau bukan hanya memiliki kualitas kader, tapi juga memiliki karakter yang sangat dibutuhkan pemimpin pada saat ini, yaitu adalah jujur. Seperti disabdakan oleh Nabi, jujur itu akan menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju kepada surga. Beliau adalah orang yang jujur memimpin Sidoarjo setelah musibah menimpa Bapak Bupati. Beliau memimpin Sidoarjo bukan dengan kecerdasannya, bukan dengan kreativitasnya, tapi beliau memimpin Sidoarjo dengan kejujurannya.
Dengan itu maka banyak masyarakat Sidoarjo yang merasa kehilangan. Oleh karena itu saya berharap akan muncul kader-kader baru di Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo yang sekualitas dengan beliau dan bisa mengantarkan Sidoarjo ke arah kabupaten yang lebih baik. Yang ketiga, saya juga ikut berduka bela sungkawa terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang kehilangan salah satu putra terbaiknya. Memang sejak musibah yang menimpa Bapak Bupati, Bapak Haji Saiful Ilah, beliau menggantikan jabatan sebagai bupati. Tapi dalam situasi yang sangat sulit, yang pertama musibah yang menimpa Bapak Bupati itu membuat seluruh pejabat di kabupaten rata-rata takut untuk mengambil kebijakan, rata-rata khawatir untuk melakukan kreativitas apalagi diskresi, sehingga nyaris lumpuh pembangunan di Sidoarjo. Yang kedua, beliau pas menangani pandemi yang sangat sulit, dan Sidoarjo sendiri termasuk Surabaya adalah kota yang banyak terpapar oleh COVID-19. Seakan-akan beliau bekerja sendiri. Kerja kerasnya, ketulusannya, kesungguhannya tidak cukup disangga oleh kekuatan jasmaninya, sehingga ketika COVID-19 menimpa beliau tidak bisa bertahan. Beberapa saat kemudian Allah memanggilnya. Moga-moga Pemkat Kabupaten Sidoarjo segera berbenah untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan beliau. Yang jelas Sidoarjo ini harus tetap tumbuh, harus tetap berjalan, harus tetap berkembang, karena ribuan masyarakat Sidoarjo saat ini betul-betul dilanda kegelisahan menghadapi pandemi, kegelisahan menghadapi ekonomi, juga kegelisahan menghadapi dinamika politik. Maka munculnya kepemimpinan yang bisa menenteramkan masyarakat agar pembangunan tetap jalan, kemudian COVID-19 bisa diatasi, ini sangat diperlukan. Yang selanjutnya, saya juga bela sungkawa ikut berduka cita kepada masyarakat Sidoarjo yang pasti merasa kehilangan salah satu bagian masyarakatnya yang menunjukkan dedikasi, yang menunjukkan pengabdian, yang menunjukkan perjuangan kepada masyarakatnya. Beberapa kali pertemuan yang ia selalu sebut adalah tidak apa-apa, saya sulit, saya berat. Yang jelas masyarakat saya jangan menjadi korban, masyarakat saya harus merasa aman. Itu yang terdengar dari Bapak Nur Ahmad Saifuddin dalam pembicaraan sehari-hari. Saya berharap masyarakat juga demikian, segera bisa mengantarkan kader-kader terbaiknya, kader-kader yang muncul dari tengah masyarakat dengan memiliki integritas, memiliki kapabilitas, juga memiliki kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi. Kita harapkan masyarakat bisa menseleksi putra-putra terbaiknya untuk bisa memimpin Sidoarjo menggantikan Pak Nur Ahmad Saifuddin.
Para santri, tanggal 15 Agustus 2020 kemarin di pesantren kita ini ulang tahun pesantren yang ke-28. Yang kedua juga ulang tahun saya pribadi. Dalam ulang tahun situasi seperti ini kami tidak membuat kegiatan yang besar, hanya duduk di rumah, kemudian pesan tumpeng kepada salah satu kuliner kebanggaan Sidoarjo juga, Umi Lim. Nah, di Ciro sana, kemudian kita doa dan kemudian kita makan bersama. Dan kebetulan Pak Nur Ahmad Saifuddin itu datang bersama dengan Kiai Husain, Kiai Masruhin. Jadilah ulang tahun itu ulang tahun yang berbeda. Kalau biasanya saya makan dengan keluarga saja, hari itu kita makan bersama dengan Pak PLT Bupati dan beberapa kiai. Tentu saya setelah makan minta doa kepada mereka agar bisa didoakan kehidupan kami pribadi, keluarga dan keluarga besar pesantren diberikan kehidupan yang sehat, lahir dan batin, bisa menunaikan tugas dengan istiqomah. Para santri, setelah itu kami dengar Pak Nur ke Jakarta setelah melalui proses rapid. Dalam rapid juga tidak reaktif, maka tidak dilakukan swab. Ketika di Jakarta, beliau sakit di Jakarta beberapa saat. Sakit yang beliau rasakan tidak pernah dia alami dalam sakit-sakit yang lain. Tapi kemudian berhasil pulang ke Sidoarjo, sehat, bahkan kegiatan terus dilakukan. Dokter sudah menyarankan untuk opnam, tapi karena ada tugas-tugas yang sangat penting, beliau minta obat jalan dan tetap melaksanakan tugas. Baru Sabtu pagi beliau dijemput oleh pimpinan RSUD Sidoarjo, Dr. Ato, kemudian dirawat di sana. Melalui proses yang bersungguh-sungguh, ternyata tadi seperti sudah saya ceritakan, sekitar jam 3 setelah beliau wudu, beliau sholat, beliau zikir, dan di ujung zikir ketika tasbih jatuh, kelihatannya jantung beliau sudah tidak bisa diselamatkan, sudah berhenti berdetak. Kemudian kabar sudah menyebar kemana-mana. Ada sebagian yang melihat dari HP-nya terkejut, sebagian lagi tidak percaya, sebagian lagi mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagian lagi menangis terseduh-seduh, menyesal kenapa beliau cepat pergi, padahal banyak orang mengharapkan beliau akan memimpin Sidoarjo lebih lama. Para santri, mati itu memang sesuatu yang pasti, hanya kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan sebab apa. Kesibukan kita yang luar biasa setiap hari sehingga membuat jalan-jalan penuh orang, macet. Sebenarnya semuanya ada di dalam antrian.
antrian kematian. Hanya sekali lagi kapan, di mana, dan sebab apa. Kita sering melupakan, bahkan mati itu sering kita lupakan. Karena kita lupa, maka kita tenggelam dalam dunia, sehingga muncul dan tumbuh bibit-bibit cinta terhadap dunia, dan kecintaan kita terhadap dunia jauh lebih besar ketimbang kecintaan kita kepada akhirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mencintai anak-anak kita, lebih mencintai istri kita, lebih mencintai rumah-rumah kita, lebih mencintai harta perniagaan dan bisnis kita, lebih mencintai mobil dan aneka kendaraan mewah kita, lebih mencintai jabatan-jabatan kita, status sosial kita. Karena besar cintanya untuk meraih semuanya, kadang-kadang kita menghalalkan segala cara, seakan-akan dengan apa yang tadi saya sebutkan, seseorang akan bahagia dan abadi selamanya di dunia. Padahal para santri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk banyak mengingat mati. Fa'aksiru bidzikril mauti, perbanyaklah kalian untuk mengingat mati, agar kita tahu dunia ini sementara, dunia ini berubah, dan kadang-kadang dunia ini sering menipu kita. Maka kehati-hatian berpegang kepada apa yang dinasihatkan Rasul ini menjadi penting agar kita tidak tenggelam, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak tergelincir. Kata Nabi, sudah aku tinggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat atau tenggelam selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Para santri, mati memang kelihatannya sederhana. Saya sendiri juga berusaha sering untuk menghibur diri, karena makbaroh, kuburan itu kalau kita dengar dari informasi Gusti Kanjeng Nabi itu kadang-kadang ya baik, kadang-kadang kejam sekali. Kalau ada orang mukmin yang meninggal, orangnya baik, amalnya baik, imannya baik, akhlaknya baik, yang namanya kuburan itu akan menyambutnya dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan. Dan bahagia sekali kuburan ini menerima jenazah ini. Dan bahkan juga menunggu-nunggu kuburan ini, kalau kapan orang yang baik ini akan meninggal dan kuburan akan menyambutnya. Dan ketika kuburan ini mengatakan seperti itu, maka kuburan ini akan meluas seluas pandangan mata, dan terbuka bagi orang itu adalah pintu surga. Tapi bagi orang yang kafir, yang tidak beriman, yang amaliyahnya amaliyah yang buruk, akhlaknya madmumah, ini kuburan itu seperti menolak la marhaban wala ahlan wala sahlan. Wis kene ucapan baik, saya tidak menerima kamu, aku benci kepada kalian, aku marah terhadap kalian. Pada saat
kuburan berkata seperti itu, maka kubur itu menyempit dan menjepit jenazah itu sampai tulang iga itu saling bersilangan. Naudzubillah. Dan pekuburan itu juga akan bilang kepada setiap orang yang masuk di dalamnya, aku itu adalah rumah yang asing, aku itu rumah sendiri, aku itu rumah ketakutan, aku itu rumah kegelapan, aku itu rumah debu, aku itu rumah cacing. Kalimatnya seperti itu sehingga menggetarkan siapa saja yang meninggal dan masuk kuburan. Itu sebabnya terus terang saya itu agak takut, maka Allah memberikan lupa terhadap mati itu kadang-kadang ada gunanya, biar setiap hari kita enggak ketakutan terhadap kuburan. Ya, kalau amal kita baik, kuburan itu akan sangat baik kepada kita. Tapi kalau amal kita masih juga seperti ini, rasanya kuburan itu akan marah dengan kita dan kita menderita di alam kubur. Para santri tentu kuburan seperti tadi ceritakan tidak berlaku pada Pak Nur Ahmad Saifuddin. Insya Allah melihat kesaksian demikian banyak orang yang semuanya, ribuan orang yang semuanya mengatakan beliau adalah orang yang baik. Bahkan saya mendengar Ketua MUI Sidoarjo Bapak Kiai Haji Imron Salim mengajak teman-teman untuk tahlil bersama di kantor MUI Sidoarjo untuk mengenang kebaikan beliau yang memberikan kantor baru, memberikan mobil baru kepada Majelis Ulama Indonesia cabang Sidoarjo, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kecuali mengenang kebaikan beliau, MUI Sidoarjo juga akan membacakan tahlil doa kepada beliau. Ini juga kesaksian yang lain. Para santri itu barangkali yang saya sampaikan dalam vlog kali ini. Semoga memberikan bahan bagi kita untuk membuat renungan pada hari ini, agar kesempatan yang masih Allah berikan pada hari ini dan selanjutnya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar sewaktu-waktu kalau Allah memanggil kita, semoga bisa dipanggil seperti Pak Nur Ahmad Saifuddin yang dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Pak Nur Ahmad Saifuddin dalam banyak kesempatan menyebut saya sebagai guru. Itu tidak benar. Yang benar adalah beliau adalah guru saya, karena setiap kali berjumpa dengan beliau selalu menyampaikan tentang perjuangannya untuk banyak orang. Terus terang kalimat itu dan beberapa kalimat yang lain menggurat di hati saya dan mungkin menjadi bahan introspeksi bagi saya. Orang yang tidak disebut sebagai kiai, tidak disebut sebagai ulama, dan beliau menjadi umara, apa yang dipikirkannya, apa yang diperjuangkannya adalah kecintaannya terhadap orang lain,
kecintaannya terhadap masyarakat Sidoarjo, kecintaannya terhadap orang-orang yang tidak punya. Banyak orang yang tidak punya keluarga, secara ekonomi sulit, kemudian menelpon kepada beliau, bahkan juga beliau datang sendiri ke tempat itu untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Dan ini bukan satu dua, seringkali. Terus terang, itu adalah pelajaran bagi saya. Oleh karena itu dalam hati saya, Pak Nur Ahmad Saifuddin itu adalah guru saya. Beliau bukan murid saya, tapi beliau adalah guru saya. Moga-moga ilmu yang beliau berikan kepada saya bisa saya teladani, bisa saya amalkan dalam sisa usia saya. Terima kasih. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.